Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kami bisa mendengarkan dengan seksama, membacanya dengan teliti, merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan kami bisa melakukannya dengan tekun dan rendah hati dalam hidup kami masing-masing. Bukalah hati kami ya Tuhan, berikan kami kerendahan hati, telinga seorang murid yang mendengarkan firman Allah dan mentaatinya dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu pertolongan. Biar Roh Kudus yang Kau taruh dalam hati kami itu menerjemahkan apa yang kami renungkan hari ini. Menolong kami mendapatkan pengertian yang bisa kami lakukan tiap-tiap waktu. Sertai kami semua, jauhkan kami dari segala gangguan, berikan kami kemampuan untuk bisa berkonsentrasi akan kebenaran firman Allah. Dan biarlah hamba-Mu juga Engkau pimpin. Dia boleh berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Engkau sendiri yang boleh menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabar? Senang bisa kembali ke rumah. Terima kasih untuk dukungan doanya selama kami bisa mengambil waktu sejenak cuti di Indonesia, dan senang melihat Bapak Ibu tetap dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Saudara, hari ini mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Tema kita hari ini adalah pengharapan bagi orang beragama. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kaum laki-laki membaca ayat yang pertama, kaum perempuan membaca ayat yang kedua. Berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan menggunakan Alkitab terjemahan baru 2. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar saya berbeda, mohon dimaklumi. Mari kita membaca yang pertama, kaum laki-laki. Firman Tuhan berkata, sementara itu untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Tetapi bangunlah, dan akan dikatakan kepadamu, sama-sama Sebelum kita lebih jauh, mari siapkan handphone Anda, buka QR code-nya, dengan kameranya, arahkan ke layar yang Anda lihat di depan. Mari share your thought, berbagilah pikiran Anda hari ini. Ada 3 pertanyaan yang saya minta Anda menjawabnya. Silakan scan QR code-nya, tolong jawab pertanyaannya. Menurut Anda, apakah orang beragama pasti mengenal Tuhan? Silakan. 3 orang menjawab tidak, 1 orang menjawab ya, 12 orang. Masih 10 detik lagi, ayo. Siapa lagi? Saya menduga di ruangan ini ada 250 orang. Oke. Bisa? 61. Tidak bisa? Sudah? Lihat jawabannya? Oke? Sudah? Masih lanjut? Jadi ada 92 orang
mengatakan orang beragama tidak tentu mengenal Tuhan. 95 orang. Oke, pertanyaan kedua. Menurut Anda, manakah yang benar? Beragama atau mengenal Tuhan? Wah, ini ada jawaban sendiri. Beragama dengan pengenalan akan Tuhan. Kreatif orang Indonesia. Ayo, gas terus. Ada yang lain jawabannya? Baik, 5 detik lagi. Ada 100 orang. Wah, cepat ya. Oke. Ini apa? Terakhir. Menurut Anda, seharusnya yang benar kita harus beragama atau bertuhan? Jangan jawab berduit ya. Itu tidak masuk dalam jawaban. Sudah? 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, ada 5 orang yang menganggap yang benar itu beragama. Nanti kita minta pertanggungjawabannya. Tidak ya, itu hanya bercanda ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi dan pikiran saudara-saudara. Kita beri tepuk tangan dulu untuk diri kita sendiri ya. Good job. Saudara, saya mulai dengan satu kalimat ya. Dari seorang teolog sekaligus misionaris yang bernama Paul Wasser. Dia berkata begini saudara, banyak orang berpikir bahwa kekristenan adalah melakukan semua yang benar yang kita benci dan menghindari semua yang jahat yang Anda sukai untuk masuk surga. Paul Wasser katakan tidak. Kekristenan itu bukan seperti itu, karena itu adalah konsepsi gagasan orang yang tersesat dalam agama. Orang Kristen adalah orang yang hatinya telah diubahkan. Mereka memiliki kasih yang baru. Mereka tidak hanya sekedar menghindarkan yang mereka suka dan jahat, tapi bukan hanya melakukan apa yang tidak dia suka, yang baik, tetapi dia justru melakukan segala sesuatu karena dia mengasihi Allah dalam kehidupannya. Saudara, Paul Wasser dengan begitu lugas mengatakan kalimat ini karena memang betul banyak orang berpikir bahwa kekristenan itu hanya sama seperti agama-agama lain. Saudara, ada banyak orang demikian, beragama tapi tidak bertuhan. Dan saya bersyukur dari survei hari ini, yang singkat hanya 20 detik tadi, semua sepakat bahwa kita seharusnya bertuhan, bukan hanya sekedar beragama. Karena nyatanya, satu-satunya negara di dunia mungkin, Indonesia yang menuliskan agama dalam KTP-nya, tidak tentu bertuhan. Betul? Saudara, seharusnya kita bertuhan, berelasi, dan relasi itu tergambarkan dalam kehidupan kita. Dalam hal ini sebenarnya bukan baru-baru terjadi, saudara. Perilaku orang beragama tapi tidak bertuhan itu bukan baru terjadi, tapi sudah terjadi sejak perjanjian lama. Sudah terjadi bahkan sejak gereja mula-mula, dan itu tantangan yang paling besar di dalam kehidupan gereja dari saat waktu yang lalu. Kalau saudara membaca surat Korintus yang 2 bagian ditulis oleh Paulus, dia menuliskan dengan lugas di sana. Ada orang di Korintus yang bahkan perilakunya tidak rohani sama sekali. Tidak menggambarkan keagamaannya, imannya. Karena Paulus sendiri menulis di sana, ada jemaat-jemaat yang anaknya tidur dengan ibunya.
Di jemaat Korintus. Ada jemaat yang saling menyerang satu dengan yang lain. Saling mendengki satu dengan yang lain. Saling menghina satu dengan yang lain hanya karena berbeda karunia. Atau karena merasa dia lebih baik, lebih rohani, lebih tinggi daripada orang yang lain. Itu jemaat Korintus. Saudara, itu sudah menjadi pergumulan gereja sejak gereja mula-mula. Kemabukan bahkan ada di gereja. Memakai saudara seiman, saling menekan dan merasa paling hebat karena merasa paling utama. Maka Paulus mengatakan, hendaklah kamu berpikir seperti pikiran Kristus, sehati sepikir di dalam Kristus. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Saudara, kita seringkali memikirkan bukan hanya perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang paling atas dan merasa diri paling atas. Itu beda. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 bahkan Rasul Yakobus berkata, kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka apa katanya? Sia-sia ibadahnya. Lah kalau begitu bagaimana dong? Sia-sia ibadah kita. Nah saudara, teks yang kita baca tadi 9 ayat itu adalah contoh yang sangat gamblang sekali bagaimana kehidupan seorang yang bernama Saulus, yang berasal dari Tarsus itu, yang kita semua pasti mengenal sosok itu, sosok yang sangat berpengaruh dalam kehidupan gereja mula-mula dan kekristenan kita bahkan. Dia adalah seorang yang beragama, saudara. Dia seorang yang beragama tapi sayangnya dia tidak mengenal Allahnya dengan baik. Dia tidak mengenal kebenaran itu dengan serius dan seadanya. Tetapi dia justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Tuhannya. Dia menganiaya jemaat. Nah pertanyaannya, kalau orang seperti ini ada nggak harapan untuk diselamatkan? Karena kalau orang merasa agamanya yang paling benar dan perilaku agamanya yang paling baik daripada orang lain, maka semua orang tidak ada yang lebih baik dari dirinya, betul? Apalagi kalau dia melakukan sesuatu persekusi, perbuatan yang jahat kepada sesamanya atau orang lain, mengatasnamakan firman Allah, mengatasnamakan Tuhan yang diimaninya bahkan, pertanyaannya, adakah harapan bagi orang seperti ini? Siapa yang bisa menjangkau orang seperti ini? Siapa yang bisa mengubah orang punya konsep seperti ini? Saudara, mari kita lihat beberapa bagian. Kita melihat kehidupan Paulus dari pasal yang ke-9 ini. Mari kita pertama-tama melihat religiusitas Paulus itu seperti apa sih? Sehingga kita tidak suuzon kepada Paulus. Kita tidak berpikir negatif kepada Paulus. Kita harus objektif, bukan? Mari kita lihat seluruh Alkitab, bagian-bagian. Seperti kebanyakan orang beragama, Saulus juga tidak sempurna, saudara. Dan dia juga punya banyak pergumulan dalam hidupnya. Tetapi kalau bicara religiusitas, bicara tentang spiritualitas, Saulus itu orang yang sangat ketat sekali. Bahkan dia cenderung bukan hanya ketat, dia radikal, saudara. Dia bahkan merasa bahwa dirinya, dia saksikan kepada banyak orang, pencapaiannya dalam kehidupan agamawinya itu begitu sangat sempurna. Dia mengatakan, aku ini seorang Farisi. Dan bukan hanya sekedar Farisi, saudara. Dia Farisi masuk dalam mazhab yang paling keras. Saudara, coba. Wah, kalau begini masuk kategori apa nih Kristen? Ya. FPK ya, Front Pembela Kristen. Saulus itu orang Yahudi tulen, saudara. Dan dia mengatakan dengan jelas, dengan spesifik dia katakan, dia orang Yahudi tulen. Kenapa dia katakan suku Benyamin? Karena hanya 2 suku yang tidak bercampur. 10 suku sudah dianggap bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Dan dia berkata, aku keturunan Benyamin. Aku Ibrani tulen. Aku orang Israel, lihat ya, dia menspesifikasi itu. Aku orang Yahudi dan keturunanku masih murni, masih menjaga sampai hari ini. Benyamin ini orang yang paling berani dan paling murni dianggap garis keturunannya bersama Yehuda. Saudara, bukan hanya di situ, dia bahkan mengatakan, aku paling sempurna menjalankan hukum Taurat. Oh, dia bersaksi, saudara.
Saya nggak tahu, kalau ada orang yang mengatakan ini kepada saudara, saudara akan merespon apa? Sombong amat. Muncul gambarnya Mandra kan gitu ya. Sombong amat. Tapi betul, memang betul, dia melakukan itu. Dan dia boleh berani berkata, saya sempurna, dan dia berkata, tidak memiliki cacat. Wow, agamanya keren. Tapi kalau ada orang yang sombongnya minta ampun, baca Alkitabnya juga Senin Kemis, ke gereja juga, ya kalau hanya Natal, Paskah, Krispasnal, Kristen, Natal, Paskah. Itu juga belum tentu kalau ada makan-makan atau makanan Indonesia lah khususnya. Baru datang. Saudara, kalau orang seperti itu menyombongkan diri gimana itu? Kita akan berkata, kamu sombong berlebihan. Tapi Paulus berkata, aku sempurna. Dia tidak bercacat. Dan dia berkata, ketika agamaku, ketika imanku membutuhkan pembelaan, dan ada yang menyusup, ada sempalan agama-agama Yahudi yang berusaha merusak keyahudianku, aku ada di depan. Aku berani menganiaya orang. Aku bahkan berani membunuh orang yang berusaha mengancam agamaku. Oh, dia jelas mengatakan itu. Siapapun yang berani merusak agamaku, aku akan habisi dia. Ayo, kurang radikal apa itu? Kita mau ke gereja aja begitu lihat hujan, takut. Enggak gereja, online aja kan hujan. Karena mungkin kita merasa diri kita ini adalah, kamu adalah garam. Jadi kalau garam itu kena air kan larut, Pak. Oh benar juga ya, kan Tuhan Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Kalau dalam perjalanan ke stasiun kita kena hujan cair. Bukan begitu juga konsepnya, Besti. Dia punya ketaatan kepada Taurat Tuhan, dikatakan tidak bercacat. Istilah tidak bercacat di situ menggambarkan bahwa dia cinta firman Tuhan, dia cinta hukum Taurat, dia belajar hukum Taurat, dia mentaati hukum Taurat, dia menjalankannya dengan serius. Dia tidak main-main. Saking percaya dirinya Saulus itu terhadap apa yang dia kerjakan dalam kehidupan agamawinya, dia bahkan siap diuji. Dia siap dicek keseluruhannya bahkan ketaatannya. Dan tidak ada yang berani melawan dia ketika dia mengatakan kalimat ini. Orang Yahudi mana yang berani melawan kesaksian ini? Tidak ada. Nah pertanyaannya, mengapa dia melakukan semua religiositas ini? Kehidupan agamawi ini. Kenapa? Saudara, celakanya. Saulus meyakini bahwa dengan melakukan hukum Taurat yang tidak bercacat itu, dia punya kepastian masuk surga. Surga atau sorga? Surga. Yang mana yang benar? Kurban atau korban? Masuk surga, bukan sorga. Terjemahan sekarang bilangnya surga. Dia berkata, aku punya pengharapan keselamatan, ketaatan akan hukum Taurat itu yang membuat dirinya berkenan. Maka aku sempurna, maka aku bisa. Aku pemilik sorga. Dan celakanya bukan hanya Saulus, saudara. Ada banyak orang di dunia ini. Bahkan kelompok-kelompok Kristen yang punya pikiran sama. Kalau kita banyak kasih persembahan, kalau kita setia melayani, kalau kita setia doa, kalau kita setia puasa, kita masuk sorga. Ada yang begitu. Kalau kita doanya kenceng banget, Tuhan pasti jawab doa kita. Ada yang berpikir begitu? Kalau doanya paling kenceng, maka doa yang paling dikabulkan oleh Tuhan adalah doa Connect Metro Mini, saudara. Karena dia yang paling biasa kenceng-kenceng doanya. Suaranya juga kenceng. Saudara, celakanya banyak orang punya agama dibangun atas gagasan ini. Tidak ada yang dapat selamat hanya karena perbuatan agama. Tidak ada yang dapat selamat hanya karena memelihara hukum Taurat. Tidak ada yang dapat selamat karena perbuatan baik. Tidak ada yang selamat hanya karena dia melakukan sesuatu ini dan itu. Hukum Taurat, perintah Allah. Kalau dia melakukannya, dia sedang menipu dirinya sendiri. Karena Nats Bamiming tadi kita membaca, karena orang justru mengetahui dia berdosa ketika dia berhadapan dengan hukum Taurat. Saudara, tidak perlu banyak dosa untuk menggugurkan semua kebaikan dan ketaatan kita.
1 tahun ketaatan kita tidak bercacat celah. Cukup 1 saja kesalahan, dosa yang kita buat. Kelalaian yang kita buat itu sudah menggugurkan semua ketaatan kita yang bertahun-tahun itu. Maka tidak perlu banyak dosa. Cukup 1 saja untuk menggagalkan kita masuk surga. Karena Matius 5 ayat yang ke-48 mengatakan, kalau kamu mau masuk surga dengan caramu sendiri, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga. Kan kamu masuk surga. Di surga itu sempurna. Kalau masuk dengan cara sendiri, kamu harus seperti Bapamu di surga, sempurna. Pertanyaannya, siapakah yang bisa sempurna? Nah kalau begitu nggak ada pengharapan buat kita, termasuk untuk Paulus. Maka kita tidak menjadi orang berdosa karena kita berbuat dosa. Nah ini penting, ada seorang hamba Tuhan mengatakan begitu. Kita tidak menjadi orang berdosa karena kita berbuat dosa. Justru kita berbuat dosa karena kita memang secara natur adalah manusia berdosa, betul? Saudara, kita ini manusia berdosa. Dosa yang kita bawa sejak kita dikandung dalam ibu kita. Dosa itu membuat kita secara automatically, secara auto langsung kita bisa praktekkan perbuatan dosa itu tanpa kita belajar, betul? Maka memelihara hukum Taurat, melakukan hukum Taurat, taat kepada hukum Taurat tidak mengubah fakta bahwa kita semua ini adalah manusia berdosa dan dosa itu sudah kita warisi daripada generasi sebelumnya. Kita belajar dari lingkungan di mana kita bertumbuh besar dan kita hidup di dalamnya dan melakukan perbuatan itu. Saudara, bagaimana dengan Saulus? Saulus mengatakan dia tidak bercacat celah di dalam kehidupan melakukan hukum Taurat. Lah kalau begitu, fakta sebenarnya adalah dia adalah orang berdosa. Dia manusia berdosa yang juga membutuhkan juru selamat, betul? Jadi dia adalah orang beragama yang butuh keselamatan. Karena agamanya, religiositasnya tidak membawa dia kepada keselamatan. Hanya membuat dia makin jauh dari Tuhan. Karena semakin dia beragama, semakin dia taat hukum Taurat, semakin dia bunuh banyak orang, betul? Saudara punya teman gak seperti itu? Makin rajin ke gereja, makin membuat orang jauh dari Tuhan. Ada nggak? Coba cek, jangan-jangan diri kita. Saudara, dia bahkan tanpa sadar, dia mengatakan dia mengikuti perintah-perintah agamanya, menganiaya orang, bahkan dia sedang melanggar hukum Taurat itu sendiri. Dia berkata dia tidak bercacat. Bukankah hukum yang ke-6 dalam Keluaran pasal 20 ayat 13 mengatakan jangan membunuh? Mengapa dia merencanakan pembunuhan? Mengapa dia membiarkan Stefanus dibunuh? Bukankah dia terlibat di dalam pembunuhan dan pengadilan Stefanus? Bahkan lebih gila lagi, kalau ada orang mengatasnamakan agama dan itu yang dikatakan dikehendaki Tuhan. Celaka betul bukan? Saudara, ada banyak orang rela mati demi agamanya untuk melakukan perbuatan baik. Tapi tidak sedikit orang yang rela mati demi agamanya untuk melakukan yang jahat. Tanpa dia sadari. Lebih banyak lagi saudara. Itu maka kita lihat ada banyak bom kan. Itu sebab kita melihat ada banyak orang membunuh sesamanya. Itu sebab kita melihat sejak awal manusia pertama, kita melihat ada saudara membunuh saudaranya. Hanya karena perilaku agama. Persembahannya tidak diterima. Itu kan perilaku agama bukan? Persembahanmu tidak diterima Tuhan, kenapa kau marah sama adikmu? Engkau yang tidak dengar apa kata orang tua mengatakan persembahan itu harus darah dicurah dari korban. Bukan tanaman, tapi engkau ngeyel. Begitu tidak diterima, lalu engkau marah dan kau bunuh saudaramu. Itu yang terjadi pada Kain dan Habel bukan? Saudara, mengapa? Karena kita tidak akan pernah bisa cukup baik untuk disebut baik, apalagi berkenan dengan perbuatan kita sendiri. Jangan harap seorang manusia bisa disebut baik. Saudara, orang baik itu bukan orang yang sering traktir, saudara. Ya. Orang baik itu bukan orang yang selalu membantu dan selalu available setiap kali Anda meminta dia bantuan. Bukan, itu bukan orang baik. Kadang orang bodoh seperti itu. Karena itu bukan menanggung, bertolong-tolongan menanggung beban, tapi menerima beban orang, sehingga orang tidak punya beban ditaruh kepada kita. Kan Galatia berkata,
bertolong-tolonganlah menanggung beban. Lalu beban saya taruh, bantuin dong nih beban saya, bawain. Saya leyeh di rumah. Itu bukan bertolong-tolongan, itu saling membunuh. Saudara, orang beragama tanpa Tuhan hanya akan menimbulkan fanatisme buta. Orang beragama hanya emosional tanpa rasio, hanya membuat imannya dangkal dan membuat dirinya semakin buas dan beringas. Dan itu tidak akan membawa dia kemana-mana, betul? Jangan mau jadi orang Kristen seperti itu, saudara. Orang Kristen seperti Saulus yang beringas dan mengatakan, ini karena agamaku. Saudara, kalau ada yang menghalangi saudara datang ke gereja, Anda beringas nggak? Hujan nih. Kita ke Tokyo Dome aja yuk. Ngopi-ngopi ya kan, ngopi-ngopi. Habis ngopi ya main-main sekitar Tokyo Dome. Beringas nggak kita? Dalam nama Tuhan Yesus, bertobat. Wah, kalau itu terjadi saya puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, enyalah engkau hai pengganggu orang ibadah. Saya mau ke gereja. Pokoknya aku yang bayar semua. Mari kita berdoa. Itu biasanya kita sulit beringas. Apalagi kalau ada yang traktir. Kita beringas kalau kita tidak ditraktir tapi ditraktor. Ya, siapa yang suka ditraktor? Mana lebih banyak ditraktir atau ditraktor? Orang beragama kalau hanya sekedar emosional, hanya sekedar lahiriah saja, maka dia tidak akan mengalami perubahan apapun. Satu-satunya perubahan adalah dia tidak berubah. Saudara, coba kita lihat Saulus bagaimana perbuatannya. Mari kita lihat sebentar ya. Saulus, dia ikut merencanakan dan memutuskan perajaman terhadap Stefanus. Dia menyetujui kematian Stefanus dan semua orang meletakkan jubah di depan Saulus yang masih muda itu. Istilah menyetujui itu berarti dia menyenangi keputusan itu. Jadi dia senang orang dirajam, dia senang orang dibunuh, hanya karena itu dianggapnya menyenangkan Tuhan yang dilayaninya. Celaka betul. Saulus bahkan tidak segan-segan masuk ke semua orang, ke rumah-rumah orang pribadi untuk membinasakan, menahan orang-orang Kristen. Dia bahkan secara terbuka mengancam dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pokoknya dia nggak suka dengar nama Kristus, dia nggak suka dengar nama Injil. Saulus, dia dapat surat kuasa untuk bisa menangkap siapa saja yang dia curigai Kristen. Mungkin dia ketemu, dia menggunakan istilah kalimat orang Yahudi atau istilah kalimat murid-murid Tuhan Yesus. Begitu dia jawab, ditangkap, penjara, dibunuh. Saulus menyatakan dirinya sangat keras menentang ajaran-ajaran Yesus. Dia nggak mau dengar dimanapun. Bahkan sekuat tenaga dia melakukan perjalanan kemana-mana, mengambil orang-orang Kristen yang dia temukan. Dia bahkan memfasilitasi pembunuhan orang-orang kudus. Pemimpinnya ditangkepin, orang Kristen dia bunuh. Dan tidak berhenti di situ saudara. Dia bahkan berani menginvasi bait suci untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Memaksa, sekarang golok ada di lehermu. Kau sangkali imanmu atau kau mati sekarang. Itu perilaku Saulus. Beragama macam apa seperti itu? Karena kebenciannya terhadap Injil, saudara. Maka Saulus menjadi orang yang paling ditakuti. Orang yang paling dihindari oleh gereja mula-mula. Bahkan setelah dia bertobat pun, gereja enggan berhubungan dengan dirinya. Itu dikatakan dalam ayat yang ke-26. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa dia adalah seorang murid. Gak ada yang berani dekat sama dia. Saudara, siapakah yang dapat menjangkaunya kalau semua orang tidak mau berdekatan dengannya? Kalau semua orang membencinya? Orang yang butuh keselamatan, yang tersesat dalam kehidupan agama. Kita berpikir
Bisakah orang tersesat dalam kehidupan agamawi? Sauluslah contohnya. Jadi hati-hati, jangan bangga dulu jadi Kristen. Jangan-jangan kita sedang tersesat dalam kekristenan. Saudara, adakah yang bisa memberitakan Injil kepada orang seperti ini? Mungkin di sekitar kita banyak, saudara. Orang seperti ini. Adakah harapan bagi orang yang beragama? Mari kita lihat cara Tuhan seperti apa. Saudara, Allah yang berbelas kasihan itu, yang hanya satu-satunya yang bisa menjangkau orang yang tidak bisa dijangkau oleh manusia sekalipun. Mengapa? Kalau mau menjangkau Saulus, maka dia harus bisa lebih hebat dari Saulus kehidupan rohaninya. Ada yang bisa lebih hebat? Gak ada. Petrus, Soko Guru, Yakobus, Yohanes, gak ada. Lo nelayan, nelayan bisa apa? Sudah jadi murid Kristus pun masih menyangkal kan? Ditanya anak-anak pun lari kan? Baru berjanji sudah mengingkari kan? Lalu apa hebatnya seperti itu? Wah, kalau ngomong nomor satu, Petrus ya. Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Kemana engkau berada, di situ aku berada. Kami tidak akan meninggalkanmu. Tapi dia duluan yang lari. Punya teman begitu gak? Kalau ada teman begitu bilang, oh Petrus banget lu. Ya. Ada juga murid Kristus, namanya Yudas. Pikirannya cuma materialisme terus. Pokoknya apa-apa segala sesuatu, penyembahan orang lain pun dihitung apa? Wani piro. Ada punya teman begitu? Apapun dihubungkan dengan uang. Berapa harganya? Dari mana duitnya? Punya nggak kita duitnya? Uangnya dari mana? Nah kalau ada pelayanan begitu ya, dikit-dikit pelayanan, uangnya dari mana? Ya dari kau lah. Masa dari aku? Siapa yang bayar kan gitu ya? Udah makan aja dulu, nggak usah pikir-pikir siapa yang bayar. Setelah makan baru kita pikirkan siapa yang bayar. Setelah makan dia tanya lagi, siapa yang bayar? Kau lah. Itu makanya kutanya dari awal sebelum makan katanya. Saudara, ada ya teman seperti itu ya? Dari tertawa saudara kayaknya punya pengalaman itu. Bertemanlah dengan orang seperti itu karena dengan demikian kita punya umur panjang ya. Orang seperti itu orang yang terus berpikir. Dia berpikir bahwa dia sedang berpikir. Saudara, siapa yang bisa meyakinkan Saulus? Tidak ada. Maka itu Tuhan turun langsung. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dengan surat kuasa yang dia pegang, dengan kuda yang begitu gagah dia pergi dengan rombongannya. Dia mengatakan dalam hatinya akan kuhabisi semua orang Kristen di Damsyik. Tunggu tanggal mainnya. Dengan gagahnya dia masuk ke kota Damsyik. Belum sampai ke gerbang kota. Dia menghadapi sebuah kilatan cahaya yang begitu menyilaukan. Bukan hanya menyilaukan dia, tapi menyilaukan kudanya sehingga dia jatuh dari kudanya. Dia tertelungkup. Orang yang begitu gagah. Orang yang begitu menjadi panutan untuk membunuh orang lain. Sekarang tersungkur di bawah tanah. Oh, di atas tanah. Di bawah tanah cacing. Di atas tanah. Masih sadar ya? Di atas tanah, di bawah kuda. Waktu dia mau mempersekusi, apa yang terjadi saudara? Cahaya di langit mengelilingi dia. Lalu apa yang dia alami? Waktu dia rebah ke tanah, ada suara yang berseru kepadanya. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, ayat ini sebenarnya tidak berhenti di sini. Kalau saudara membaca terjemahan bahasa Indonesia modern atau King James Version atau bahasa aslinya, terjemahan ada lanjutannya. Ya. Mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Tuhan menjawab, Saulus menjawab, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Kalimat ini berlanjut saudara. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sia-sialah engkau melawan aku. Itu kalimatnya. Saudara hanya bisa temukan itu di terjemahan bahasa Indonesia modern atau King James Version. Sia-sialah engkau menendang tongkat dalam terjemahan King James Version. Useless engkau melawan Tuhan. Nah, iya. Lalu kenapa nggak ada terjemahannya di sini Pak? Kenapa nggak diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang kita punya? Kemungkinan penterjemah lembaga Alkitab Indonesia menganggap orang Indonesia sudah mengerti tanpa harus terjemahan yang lain.
Karena ketika berkata Yesus itu Tuhan, maka siapa yang bisa lawan Tuhan? Kan begitu ya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, Kristus yang dibencinya, ini belas kasihan Allah saudara. Yesus yang dibencinya itu, sekarang punya belas kasihan kepadanya. Dan belas kasihan Allah itu, cara menjangkau Saulus, orang yang tersesat dalam keberagamaan itu, one of the kind, cara Tuhan, itu justru menunjukkan penerimaan. Kalau dalam dunia Yahudi, orang yang bersedia bicara dengan orang yang membencinya, itu namanya penerimaan. Jadi kalau ada yang benci sama saya, lalu kemudian saya tetap ajak omong orang yang membenci saya, itu namanya acceptance, saya menerima dia. Dan ketika saya menerima dia dan tetap mau bicara kepada dia, itu tandanya saya berkenan kepadanya. Dan saya mengasihi dia, gitu ya. Ketika Yesus mau bicara kepada orang yang membenci Yesus, itu tandanya Allah mengasihi dia. Dan mau membuka jalur komunikasi untuk dia. Yang dianiaya justru menunjukkan penerimaan. Bahkan berkenan mau bicara kepadanya. Puji Tuhan. Allah kita, Allah yang satu-satunya mampu, sanggup menjangkau yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Amin. Yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Allah menjangkaunya. Apalagi orang yang merasa benar dengan agamanya. Belas kasihan Tuhan kadangkala ditunjukkan bukan hanya dengan mengabulkan doa, saudara. Belas kasihan Tuhan ditunjukkan dengan membuat Saulus yang gagah perkasa menjadi jatuh. Menjadi serendah-rendahnya, terpuruk, gagal, membuat posisinya paling rendah. Tadi paling tinggi, sekarang ada di bawah. Dan dia berseru mendongak ke atas. Seringkali belas kasihan Tuhan bukan hanya sekedar menolong ketika kita sakit disembuhkan. Belas kasihan Tuhan adalah ketika kita berdosa dan Tuhan berkenan memulihkan kita dan membiarkan kita jatuh paling rendah. Keterpurukan itu juga adalah belas kasihan Allah. Jadi kalau ada yang hari ini merasa jauh dari Tuhan dan Tuhan izinkan untuk mengalami kebangkrutan, kegagalan, kejatuhan, saudara, itulah belas kasihan Tuhan. Jangan lihat hukuman Tuhan. Iya, hukuman Tuhan. Tapi lihatlah hukuman itu sebagai belas kasihan Tuhan. Kenapa keterpurukan itu adalah belas kasihan Tuhan? Itu cara Tuhan menjangkau orang yang tersesat dalam agama ini. Karena situasinya, kondisinya, posisinya yang begitu rendah, dipaksa rendah, dia harus mengakui bahwa Allah yang membuat dia jatuh rendah, turun posisi jauh begitu, itu adalah Allah yang maha mampu segala-galanya. Maka seruan Saulus di ayat yang kelima berkata apa? Ayat yang kelima. Dia berkata, siapakah engkau? Who are you God? Mulutnya akhirnya membuka kepada Allah yang dianiaya selama ini melalui umat yang dipersekusi. Ya Tuhan, siapakah engkau? Dan dia mau kenal yang tadinya gak mau dengar, sekarang mau kenal. Saudara, kadangkala kejatuhan, keterpurukan itu adalah hal yang baik juga bagi seseorang yang merasa paling benar di hadapan Allah, betul? Boleh gak kita berdoa untuk orang yang mungkin paling benar agamanya, baik dia Kristen maupun non-Kristen, kita berdoa kepadanya. Tuhan, tolong berikan keterpurukan secara spiritual baginya. Kebangkrutan secara spiritual, sehingga dia sungguh menyeru Tuhan, Engkau adalah Allah. Boleh gak? Boleh gak? Gak boleh sih Pak, tapi saya sering Tuhan masukkan dia ke dalam neraka yang paling dalam. Karena saya sebel Tuhan. Kalau kita minta dia dihukum Tuhan, mengapa kita tidak minta Tuhan, selamatkanlah dia dengan caramu. Dengan belas kasihanmu. Mau seperti Saulus, seperti Petrus, seperti Yudas. Saudara, selamatkanlah dia Tuhan. Pernah gak kita peduli kepada supir kita yang di Indonesia? Yang melayani kita, pembantu kita, teman sekolah kita, teman kerja kita dan berkata Tuhan, mereka keras sekali. Jangan berpikir ini bukan domba, ini kambing. Ya, Natal kemarin ya. Beritakan Injil, ditolak, beritakan ini. Lalu pikir apa? Mereka bukan domba Allah, ini kambing. Maka keras kepala. Saudara, mungkin dalam situasi yang rendah,
dijatuhkan oleh Tuhan atau jatuh, Allah sedang berbelas kasihan. Lalu apa yang terjadi? Nah, ini pertanyaan terakhir. Saulus menjadi Paulus. Saudara, ketika belas kasihan itu diberikan kepada orang yang berdosa, maka tidak ada yang bisa menghalangi keselamatan terjadi. Amin. Ketika belas kasihan turun atas kita, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Saudara, Saulus dilahirkan kembali hari itu. Apa buktinya? Adakah sesuatu yang nyata dalam kehidupan Saulus sehingga bisa kita katakan, ya dia bertobat? Saya memberikan beberapa bukti dari ayat-ayat ini. Ayat yang ke-6, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Saudara, dia nggak mau peduli dengan nama Yesus. Tapi sekarang dia berkata, akulah Yesus. Sekarang Yesus yang memperkenalkan diri itu berkata, now get up, go. Bangun, pergi ke dalam kota. Apa yang dilakukan? Dia taat, saudara. Yang tadinya dia nggak mau dengar. Sekarang apa? Dia lakuin. Lihat belas kasihan Allah itu membuat orang yang tadinya benci, sekarang tidak bisa membencinya lagi. Dipaksa oleh Tuhan untuk mengakui dia bahwa dia adalah Allah yang berotoritas dan aku mau tunduk kepadanya. Dan Tuhan suruh bangun, masuk ke dalam kota. Saudara, itu dua kata yang sangat berat buat Saulus hari itu. Karena dia buta kan. Untuk bangun mungkin bisa, tapi untuk berjalan menuju kota, dia tidak bisa. Kalaupun ada yang menolong dia, memapah dia, betapa memalukannya. Satu tangan kirinya memegang surat kuasa, tapi matanya buta. Bukankah dia akan menjadi bahan cibiran bagi orang yang beragama? Tapi dia menjalankannya. Dan sesudah itu, firman Tuhan berkata tadi apa? Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini mirip kayak Abraham kan? Ntar sampai sono, aneh beritahu dah. Kalau Tuhan orang Betawi ya, udah pergi dulu aja, kagak usah banyak pikir. Sampai di jalan ntar gue kasih tahu kemana. Mirip kan? Masuk aja dulu, sampai kamu belum masuk, kamu gak akan pernah tahu apa yang akan diberitahukan. Tapi dia sudah masuk, 3 hari dia nunggu, gak ada suara. Gak ada berita, gak ada instruksi. Pertanyaannya kenapa baru setelah 3 hari, baru muncul instruksi. Dikirimlah seorang yang bernama Ananias. Selama 3 hari itu, apa yang dilakukan? Saya tahu Pak, ayat 9 mengatakan, selama 3 hari, dia tidak dapat melihat. Yang dilakukan, dia tidak makan. Tidak makan kan berarti tidak melakukan sesuatu. Tapi apa yang dilakukan? Saudara, coba lihat kalimatnya. Dia ngapain 3 hari itu? Puasa, saudara. 3 hari dia puasa. Dia berkata, aku sekarang berdoa. Dan, nah ini menariknya. Religiositas dia yang lama menolong dia untuk bisa coping. Mendapatkan religiositas yang benar dengan religiositas yang lama. Memang kehidupan doanya ini bukan baru ketika dia, kalau kita kan ya, begitu tadinya gak rohani banget. Begitu jatuh sakit, begitu kena medical check up, kekong sindang. Kengko sindang. Sebenarnya saya tahu. Kengko sindang. Kengko sindang, lalu setelah cek, medical check up, apa yang terjadi? Dokter mengatakan, ya ini hasilnya Anda kena kanker stadium 3. Padahal baru 2 bulan lalu, tidak ada apapun. Tiba-tiba yang gak rajin gereja, langsung jadi rohani luar biasa. Lagu rohaninya tiap hari. Oh Tuhan, ku cinta dia. Bukan, itu lagu yang lain. Oh Tuhan, berikan petunjukmu. Wah, saudara, Saulus gak gitu. Dia bukan rohani tiba-tiba setelah dia buta. Dia emang udah rohani dari dulu.
hanya kerohaniannya berujung pada cara yang salah. Maka ketika dia menghadapi kesulitan yang paling rendah pun, yang dia tahu cuma apa? Berdoa. Dan melalui doa itu, Tuhan mengidentifikasi dia dan memberitahu kepada Ananias, nanti gimana carinya Tuhan? Masa saya mau nanya teriak-teriak siapa di sini yang buta? Nah mungkin Tuhan katakan, gampang. Lihat siapa yang berdoa di rumah orang yang bernama Yudas. Loh, di rumah Yudas kan banyak orang, cari cuma satu yang berdoa, sedang berdoa. Lihat, religiositasnya itulah yang membuat dia bisa diidentifikasi sebagai Saulus dan orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, apa yang membuat kita bisa diidentifikasi sebagai seorang yang rohani? Kerajinannya, kesetiaannya, ketekunannya. Saulus tetap berdoa. Maka dengan sikap yang konsisten dalam kehidupannya itu dia bisa diidentifikasi. Tuhan jadikan doa itu sebagai identifikasi khusus untuk Saulus. Saudara, itulah yang kita kenal dengan ketaatan dan doa itu. Ini terjadi sesudah dia berjumpa dengan Kristus, saudara. Ananias bukan orang terkenal, bukan orang terpandang seperti Saulus yang masuk dalam kategori orang Farisi dan kemungkinan masuk dalam 70 Sanhedrin. Saudara, Ananias juga bukan seorang intelektualitas yang dibimbing di bawah Imam Gamaliel seperti Saulus. Religiositasnya pasti jauh daripada Saulus. Namun Saulus ketika Ananias datang, dia memberikan instruksi-instruksi, mengajarkan kepada Saulus yang punya pengetahuan yang begitu banyak. Dia taat, saudara. Inilah kesediaan untuk mendengarkan. Kesediaan untuk diajar oleh utusan Tuhan. Kesediaan untuk tekun berdoa di dalam Tuhan. Inilah gambaran pertobatan. Sekalipun dia punya pemahaman begitu banyak, karena dia sudah mengenal Tuhan, dia dikasihi Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, maka sekalipun mungkin dia S3 secara teologi, diajar oleh orang yang mungkin tidak tamat sarjana teologi. Ketika Tuhan mengutus dia taat dan dengar. Saudara, kadang-kadang kita kalau dengar khotbah, aduh dia kan cuma sarjana ya, biasa aja khotbahnya. Saudara, saya setuju dengan Pak Widodo dulu. Saya tanya, gimana khotbahnya? Loh kalau saya sih Pak dengar anak sekolah minggu baca Alkitab pun saya diberkati katanya. Itu kalimat sarkasme tapi betul saudara. Iya, harusnya ketika firman Tuhan siapapun yang memberitakannya dengan maksud tujuan yang jujur dan mulia di depan Tuhan harusnya kita diberkati, betul? Kita nggak lihat siapa yang memberitakan. Saulus bisa berkata nggak? Salah terjemahanmu itu. Salah bahasa Ibraninya itu. Dia bisa? Bisa. Tapi dia tunduk, dia taat, dia mau mendengar, dia mau diajar. Karena dia tahu ini utusan Allah. Dia tunduk kepadanya. Dan dia dibimbing oleh orang yang punya intelektualitas jauh di bawahnya. Saudara, ini sebenarnya gambaran pertobatan bukan? Firman Tuhan berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada seorang pengkhotbah yang terkenal, dan pengkhotbah Injil yang begitu luar biasa setia, dia berkata dengan jelas, kekristenan yang sejati bukanlah agama, saudara. Kekristenan yang sejati adalah hanya iman kepada Kristus semata. Kristen yang sejati itu bukan agama. Jangan bangga jadi Kristen karena di agama, di KTP kita ditulis Kristen. Tapi banggalah karena memang sekalipun mungkin di KTP kita tidak ditulis agama Kristen, tapi nyata benar perbuatan hidup kita layaknya seorang yang percaya. Terakhir, mari kita baca. Firman Tuhan berkata, ketika itu juga ia memberitakan Yesus. Saudara, setelah Saulus bertobat dan diselamatkan, ia mulai melayani Tuhan. Nah, ini pertanyaannya. Setelah kita diselamatkan, kemana kita pergi? Eon. Setelah diselamatkan, saya pergi ke Eon, belanja. Setelah kita diselamatkan, seharusnya kita melayani Tuhan, bukan? Setelah kita diselamatkan, seharusnya kita memberitakan Injil. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Tapi menarik sekali, saudara, Saulus demi pelayanannya,
pada waktu itu orang lazim punya dua nama. Nama Ibrani dan nama Latin atau nama Yunani. Nama Ibrani adalah Saulus atau Saul. Tapi dia juga punya nama yang lain yang tidak dia pakai kalau kecuali dia berhadapan dan berurusan untuk urusan-urusan kewarganegaraan Romawi, yaitu Paulus. Saulus kalau dibawa kepada orang Romawi, maka artinya menjadi negatif konotasinya. Lalu ketika dia bertobat, sebagai seorang Ibrani, Yahudi asli, keturunan Benyamin, dia harus menjaga nama yang diberikan oleh orang tuanya. Karena nama itu adalah harapan dari orang tuanya untuk masa depan dan kehidupan kerohaniannya, betul. Dia tidak boleh menggantinya dengan cara apapun. Tapi Saulus kemudian mengatakan, dulu yang kuanggap keuntungan, yang kuanggap bernilai, ketika aku berjumpa dengan Kristus, semuanya kuanggap sampah. Nama yang paling kujaga, apalah artinya kalau aku terganggu dan terhalang memberitakan Injil? Maka mulai sekarang, aku akan memperkenalkan namaku menjadi Paulus. Supaya apa? Supaya Injil yang dia beritakan dari mulutnya tidak terganggu oleh karena identitasnya, namanya yang punya konotasi berbeda di dalam kalangan orang Yunani dan Romawi. Kenapa? Karena dia ngerti. Coba kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata kepadanya, pergilah sebab orang ini bangsa-bangsa lain itu apa? Yunani dan Romawi. Dan dia tahu namanya akan jadi hindrance, penghalang untuk dia memberitakan Injil. Dia rela membuang semua warisan dari orang tuanya demi Injil. Ini perubahan mindset yang berbeda. Saudara, berbeda dengan orang masa kini. Kalau dia dulu penganiaya jemaat, namanya Beni atau Saipul, begitu bertobat jadi Paulus. Ini gak ada urusan. Itu bukan demi Injil. Itu supaya engkau punya identitas yang baru. Menunjukkan kehebatanmu bahwa engkau dulu penganiaya jemaat. Paulus nah gitu. Demi Injil. Maka dia selalu menulis dalam tulisannya, segala sesuatu kulakukan demi Injil. Bagi orang Yunani, aku jadi Yunani. Bagi orang Ibrani, aku jadi orang Ibrani. Bagi segala sesuatu, aku jadi segala sesuatu. Bagi semua orang, aku jadi semua orang. Demi Injil. Ini bukti pertobatannya, bukan? Saudara, dia bahkan rela menjadi Paulus. Arti Paulus artinya little, kecil. Dan Paulus selalu menuliskan dalam semua tulisan suratnya, dia tidak pernah membanggakan dirinya. Setiap kali dia menulis dalam suratnya, prinsip hidupnya berbeda, saudara. Prinsip hidupnya seperti apa? Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Mati, yang dulu menjadi keuntungan, sekarang rugi. Segala sesuatu kuanggap rugi. Karena bahkan namanya Saulus dianggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Jangan ganti nama supaya kita tidak dikejar oleh pinjol. Bersedialah ganti nama karena Injil diberitakan melalui hidup kita. Saudara, Paulus mengatakan, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, dan bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Dan yang terakhir, dia juga memerintahkan kepada kita apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Setelah dia diselamatkan, dia menjadi senjata yang sangat kuat bagi Allah. Tuhan memakai Paulus untuk memulai gereja-gereja di seluruh dunia melalui perjalanan misinya ke seluruh daerah Asia kecil. Dia melakukan perjalanan ribuan kilometer, menghadapi karam, aniaya, dipukul, disiksa, dicambuk,
Bahkan dilempari dengan batu, dibiarkan mati di pintu gerbang. Dia menghabiskan bertahun-tahun naik banding ke penjara Romawi hanya untuk memberitakan Injil kepada para raja, para punggawa kerajaan, para pasukan dan prajurit Roma. Sehingga lahirlah surat Efesus pasal 6 yang kita lihat kental sekali dengan gaya kehidupan prajurit Romawi, ketopong keselamatan, pedang roh dan seterusnya. Dia selalu menulis suratnya. 13 surat perjanjian baru dia tulis dalam kitab-kitab. Tapi tidak ada satu kalimat pun membanggakan dirinya. Dia selalu memulai kalimatnya dari Paulus. Doulos Yesus Kristus. Doulos artinya budak, hamba. Dia tidak membanggakan diri sekalipun dia sudah bertobat. Bagi orang yang berdosa, di antara yang berdosa, aku yang paling berdosa, kata Paulus. Saudara, kalau begitu, apa yang menjadi kesimpulan kita hari ini? Apa kesimpulan kita? Adakah pengharapan bagi orang beragama? Hidup beragama tidak cukup. Jangan puas hanya rajin beribadah. Jangan puas hanya rajin kasih perpuluhan. Jangan puas hanya doa dan puasa. Jangan puas hanya baca Alkitab. Jangan puas jadi orang Kristen biasa. Belajarlah berkenan seperti Paulus. Mengapa? Kristus satu-satunya jalan keselamatan kita. Dan hanya karena anugerahnya kita bisa mengasihi dan melayaninya. Amin. Mari kita berdoa untuk setiap orang di sekitar kita. Mari kita berdoa untuk teman-teman kerja kita yang belum percaya, yang belum mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita berdoa untuk seluruh keluarga kita. Dan mari kita mendoakan mereka supaya mereka boleh dijamah oleh Tuhan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, biarlah firman-Mu yang sudah kami renungkan ini menolong kami untuk bisa dapat mengerti kebenaran-Mu. Bahwa ada pengharapan bagi orang beragama. Dan tidak cukup kami hanya beragama. Tolong kami supaya kami bisa hidup dalam religiusitas yang benar. Menjadi murid-murid Kristus yang meneladani langkah, perbuatan, perkataan, dan sikap daripada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang militan, bukan hanya orang Kristen mingguan, tapi orang Kristen yang setiap hari, setiap saat bersama dengan Kristus. Ampunilah kami kalau kami merasa bangga dengan kerohanian kami yang lebih tinggi daripada orang lain, dan dengan itu kami menghakimi orang lain. Tolong kami supaya kami boleh hidup jujur di hadapan Allah, setia beribadah, setia melayani Tuhan, militansi, memberitakan Injil, bahkan mengorbankan seluruh hal yang paling kami pertahankan untuk mengasihi Tuhan. Kami mohon kalau ada di sekitar kami yang belum percaya, gunakan kami sebagai alat-Mu ya Tuhan, untuk menolong mereka supaya bebas dari kehidupan agamawi mereka yang membuat mereka makin jauh dari Tuhan. Pakai kami sebagai agen-agen Tuhan di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan keluarga, dimanapun kami berada. Biar kesaksian hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan menggelisahkan banyak orang-orang yang belum percaya sehingga mereka mengakui Kristus adalah Tuhan. Kami mohon kepadamu dalam doa syafaat kami. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaannya, kehidupannya, tantangan yang dialami oleh seluruh jemaat dalam pekerjaan, studi, bahkan seluruh pelayanan. Anugerahkan kesetiaan, resilient, kemampuan, ketajaman rohani, dan kegigihan untuk tetap berjuang dan tidak putus asa. Karena Allah memperhatikan setiap kami. Ajarkan kami iman yang tebal, sehingga apapun yang kami hadapi, belum kami lihat, kami tetap setia mengikut Tuhan. Semua saudara yang berulang tahun, Bapak Hisar, Saudara Gihon, Saudari Akiko, Saudara Zevanya, Saudari Eudia, Saudara Stewart, Bapak Masayuki, Saudara Roland, Saudara Theo, Saudari Sidorali Pratiwi, Saudara Andreas Jonathan, Saudari Anastasia, dan semua jemaat yang berulang tahun yang mungkin luput dari perhatian kami. Mohon Tuhan memberkati mereka.
Mohon Tuhan menolong dalam kehidupan mereka 1 tahun yang Tuhan karuniakan ini dengan kemampuan dan hikmat, sehingga bijaksana menapaki hidupnya, setia kepada Tuhannya, dan militan untuk melayaninya. Sertai Ibu Ellen yang terus dalam proses pemulihannya, anugerahkanlah kesetiaan, ketekunan untuk tetap bergantung pada Tuhan, sampai Tuhan memberikan kesembuhan total. Biar Tuhan memberi kekuatan untuk menanggung rasa sakit, tetap memandang kepada Allah di tengah kelemahan tubuh. Dalam kelemahannya, kuasa Tuhan menjadi sempurna, menjadi kekuatan baginya, dan pengalaman rohani yang sungguh dalam dengan Tuhan melalui pengalaman pergumulan kesakitan ini. Tuhan sembuhkanlah. Dan kami berdoa untuk Ibu Desi Widianti dan Ibu Iga Mawarni yang tengah mengandung. Berikanlah pertolongan, pemeliharaan Tuhan buat kandungan sampai proses bersalin kelak. Anugerah Tuhan menolongnya. Dan Tuhan berkati negara kami Indonesia, pimpin seluruh pemerintahan sampai proses pergantian kepemimpinan. Anugerahkan juga kemampuan untuk negara Jepang ini yang untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang yang percaya. Berkatilah Perdana Menteri, berkati seluruh kabinet, berkati seluruh negara ini, sehingga boleh membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsanya. Tuhan dimuliakan, dan Tuhan tolong kami supaya kami hidup menyenangkan hati-Mu. Seperti Engkau mengajar kami berdoa, kami mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari penjahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.